Kamu pernah nggak udah niat banget memulai sesuatu? Mau belajar, mau olahraga, mau ngerjain tugas, mau mulai bisnis kecil-kecilan. Tapi kamu nunggu dulu. Nunggu moodnya datang. Nunggu ngerasa siap. Nunggu waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu nggak pernah datang. Kamu akhirnya nggak jadi mulai. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Dan yang paling nyakitin itu bukan gak jadinya, tapi kamu sadar kamu udah buang waktu. Kamu tahu kamu harusnya udah mulai dari dulu, tapi tetap aja susah. Nah, ini bukan soal kamu males, dan ini bukan soal kamu gak punya niat. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Dan di video ini kita akan bedah kenapa otak kamu secara biologis memang dirancang buat nunggu mood. Dan yang lebih penting, gimana cara paksa diri kamu buat mulai meskipun moodnya nggak ada sama sekali. Selamat datang di segmen Life Skill. Tonton sampai habis karena cara-cara yang akan kita bahas ini bukan teori kosong. Ini yang benar-benar bekerja. Kenapa otak kamu suka nunggu mood? Jadi pertama-tama kita harus paham dulu nih kenapa ini terjadi. Karena kalau kamu nggak paham akar masalahnya, semua solusi yang kamu coba bakal terasa kayak nempel plester di luka yang dalam. Otak kamu punya satu sistem yang namanya limbic system. Sistem ini tugasnya simple. Dia selalu nyari yang enak dan lari dari yang nggak enak. Nah, setiap kali kamu mau mulai sesuatu yang berat, yang susah, atau yang belum familiar, limbic system ini langsung ngasih sinyal ke tubuh kamu. Ini nggak enak. Tunda dulu aja. Dan kamu nurut, karena memang itu respons yang paling natural. Tapi masalahnya, otak kamu gak bisa bedain antara gak enak tapi penting, dan gak enak dan memang harus dihindari. Buat dia dua-duanya sama. Ancaman adalah ancaman. Makanya nunggu mood itu bukan kelemahan karakter kamu. Itu adalah hasil kerja otak yang terlalu protektif. Tapi kalau kamu terus nurut sama sistem ini tanpa pernah melawan, hidup kamu akan terus dikontrol sama perasaan, bukan sama keputusan. Masalah terbesar dari nunggu mood. Nah, ini yang jarang orang sadarin. Mood itu bukan penyebab action. Mood itu hasil dari action. Coba kamu ingat, kapan terakhir kamu mulai olahraga misalnya? Di awalnya pasti berat, males, pengen balik tidur. Tapi setelah 10 menit jalan atau gerak, tiba-tiba badan kamu mulai enak. Semangat datang sendiri. Nah, itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, ketika kamu mulai bergerak atau mulai mengerjakan sesuatu, otak kamu melepaskan dopamin, hormon yang bikin kamu ngerasa termotivasi dan senang. Tapi dopamin ini nggak keluar sebelum kamu mulai. Dia keluar setelah kamu mulai. Jadi, selama kamu nunggu motivasi dulu baru mulai, kamu nunggu sesuatu yang secara biologis memang gak akan datang sebelum kamu bergerak. Kamu nunggu sesuatu yang mustahil datang duluan. Dan semakin lama kamu nunggu, semakin kuat otak kamu membangun kebiasaan menunda. Sampai di satu titik, nunda bukan lagi pilihan. Itu jadi default kamu. Itu jadi siapa kamu. Cara pertama, pakai aturan 2 menit. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Dan cara pertama ini simple banget, tapi efeknya luar biasa. Namanya aturan 2 menit. Konsepnya begini, setiap kali kamu mau mulai sesuatu tapi moodnya nggak ada, kamu cukup bilang ke diri sendiri, aku cuma perlu 2 menit. Bukan 1 jam, bukan sampai selesai. Cuma 2 menit. Mau belajar? Buka bukunya 2 menit. Mau nulis? Tulis 1 kalimat dulu. Mau olahraga, pakai sepatu olahraga dulu dan berdiri di depan pintu. Kenapa ini works? Karena hambatan terbesar buat mulai itu bukan prosesnya, tapi momen peralihan dari diam ke gerak. Otak kamu butuh energi ekstra buat keluar dari mode istirahat. Dan aturan 2 menit ini ngalahin hambatan itu dengan cara yang gak bikin otak kamu panik. Begitu kamu udah mulai 2 menit itu, hampir selalu kamu akan terus. Karena otak kamu udah masuk ke mode kerja. Dopamin udah mulai keluar, dan sekarang berhenti justru terasa lebih susah daripada lanjut. Coba ini besok pagi. Pilih satu hal yang udah lama kamu tunda.
dan kasih diri kamu izin buat cuma 2 menit dulu. Cara kedua, pisahin identitas dari perasaan. Nah, cara kedua ini sedikit lebih dalam, tapi ini yang paling mengubah segalanya kalau kamu beneran paham. Kebanyakan orang nunggu mood karena mereka nggak mau ngelakuin sesuatu dalam kondisi yang nggak optimal. Mereka pikir, kalau aku ngerjain ini pas lagi males, hasilnya pasti jelek. Atau nanti aja kalau udah siap. Tapi orang-orang yang konsisten, yang selalu kamu lihat produktif, yang hidupnya maju terus, mereka nggak nunggu ngerasa siap. Mereka udah punya identitas yang lebih kuat dari perasaan mereka. Maksudnya begini, ada bedanya antara orang yang bilang, aku mau coba olahraga, dengan orang yang bilang, aku orang yang aktif. Satu ngomong soal action, satu ngomong soal siapa dirinya. Ketika kamu udah define diri kamu sebagai orang tertentu, keputusan jadi jauh lebih gampang. Orang yang identitasnya, aku orang yang disiplin, gak akan nanya ke diri sendiri apakah dia mau ngerjain tugasnya hari ini atau enggak. Dia ngerjain karena itu siapa dia. Nah, caranya mulai dari mana? Mulai dari kalimat kecil yang kamu ucapkan ke diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil lakuin sesuatu meskipun gak mood, bilang ke diri sendiri, ini bukti bahwa aku orang yang bisa mulai meskipun susah. Kumpulan bukti kecil inilah yang pelan-pelan membangun identitas baru kamu. Dan identitas itu yang nantinya akan jauh lebih kuat dari mood apapun. Cara ketiga, rancang lingkungan bukan willpower. Cara ketiga ini yang paling sering diremehkan orang. Padahal ini salah satu yang paling powerful. Kebanyakan orang pikir soal konsistensi itu soal kemauan keras, soal mental baja, soal yang penting niat. Tapi kenyataannya, willpower itu terbatas. Setiap keputusan yang kamu buat dalam sehari itu menguras energi mental kamu. Dan semakin sore, semakin habis willpower kamu. Makanya, solusinya bukan kerja lebih keras pakai willpower. Solusinya adalah rancang lingkungan kamu supaya pilihan yang benar jadi pilihan yang paling gampang. Contoh konkretnya begini, kalau kamu mau rutin baca buku, taruh bukunya di atas bantal kamu, bukan di rak. Kalau kamu mau rutin olahraga, taruh sepatu olahraga kamu tepat di samping tempat tidur, bukan di dalam lemari. Kalau kamu mau fokus belajar, simpan HP kamu di ruangan yang berbeda selama jam belajar. Kamu nggak perlu paksa diri. Kamu cukup bikin pilihan yang baik, jadi lebih mudah dijangkau daripada pilihan yang buruk. Ini yang disebut friction design. Tambah hambatan untuk kebiasaan buruk, kurangi hambatan untuk kebiasaan baik. Otak kamu secara otomatis akan memilih yang lebih mudah. Dan kalau yang mudah itu adalah hal yang produktif, kamu menang tanpa harus berantem sama diri sendiri. Cara keempat, ganti harus jadi pilih. Ini kecil, tapi efeknya ke mental kamu besar banget. Setiap kali kamu bilang, aku harus ngerjain ini, otak kamu otomatis ngerasa tertekan. Karena kata harus itu ngasih sinyal bahwa kamu gak punya pilihan. Kamu dipaksa. Dan otak yang merasa dipaksa akan selalu cari jalan lari. Coba ganti jadi, aku pilih untuk ngerjain ini. Kalimat ini kelihatannya sepele, tapi secara psikologis, kata pilih ngasih kamu kembali rasa kontrol. Kamu bukan korban dari to-do list kamu. Kamu adalah orang yang secara sadar memilih untuk melakukan hal ini. Karena kamu tahu ini penting buat hidup kamu. Dan ketika kamu ngerasa punya kontrol, motivasi itu jauh lebih gampang muncul. Bukan karena mood kamu tiba-tiba baik, tapi karena kamu sadar bahwa kamu yang pegang kendali, bukan perasaan kamu. Yang sebenarnya terjadi kalau kamu terus nunggu. Sekarang aku mau jujur sama kamu. Setiap hari yang kamu habiskan buat nunggu mood yang tepat, itu adalah satu hari yang gak bisa balik lagi. Dan masalahnya bukan cuma soal produktivitas. Masalahnya adalah kamu pelan-pelan melatih otak kamu buat percaya bahwa kamu adalah orang yang gak bisa mulai tanpa kondisi yang sempurna. Dan kepercayaan itu kalau dibiarkan akan nentuin batas sampai mana hidup kamu bisa berkembang. Orang-orang yang berhasil bukan karena mereka gak pernah males. Mereka malas juga, mereka gak mood juga. Bedanya mereka udah latih diri mereka buat mulai duluan dan biarkan mood menyusul. Itu skill,
dan skill bisa dilatih. Udah sampai kesimpulannya nih. Jadi, kalau kamu sekarang lagi nunggu mood buat mulai sesuatu yang udah lama kamu tunda, ini saatnya. Pakai aturan 2 menit. Mulai kecil, mulai sekarang. Bangun identitas yang lebih kuat dari perasaan kamu. Rancang lingkungan kamu supaya kebiasaan baik jadi pilihan yang paling gampang. Dan ganti harus jadi pilih, karena kamu yang pegang kendali. Mood itu bukan syarat, mood itu hasil. Mulai dulu, rasanya menyusul. Kalau video ini relate sama kamu, tulis di komentar. Hal apa yang paling sering kamu tunda karena nunggu mood? Kita penasaran nih. Dan kalau kamu mau kita bahas topik lain yang relate sama kehidupan kamu sehari-hari, komen juga di bawah ya. Bye-bye. Semoga bermanfaat dan semangat.